Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Marilah kita memulai aktivitas kita pada hari ini dengan mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap puji dan syukur kehadirat-Mu Tuhan, karena kasih setia-Mu yang senantiasa menyertai kami hingga pagi hari yang cerah ini. Kami hendak mendengar firman-Mu, kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu dan dapat menjalani kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Terimalah Tuhan doa kami ini di dalam pengasihan-Mu, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Yang menjadi nats renungan bagi kita pada Rabu 7 September 2022 diambil dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius, pasal yang keempat ayat 17. Demikianlah bunyinya. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaranku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini, Rabu 7 September 2022. Nats ini adalah surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius dalam pasal 4 ayat 17 ini, yang menekankan bagaimana Paulus dengan panggilan dan kasih Tuhan, dia menyebarkan berita kesukaan Injil Tuhan, yaitu tentang keselamatan yang daripada Tuhan di dalam Yesus Kristus yang akan diberitakan. Banyak tantangan yang dihadapi Paulus, juga para murid-murid Tuhan Yesus, termasuk juga Timotius yang diangkat oleh Paulus sebagai anaknya. Dalam nats ini kita bisa mengingat suatu ungkapan, banyak teman untuk tertawa, namun sedikit teman untuk menangis. Menggambarkan bagaimana di tengah-tengah kehidupan kita manusia ini, kalau mengalami sakit penyakit, mengalami kerugian, mengalami kesulitan, sedikit teman kita. Tapi kalau dalam sukacita, dalam bersenang-senang, bisa jadi banyak yang menemani kita dan mendampingi kita. Di tengah-tengah pemberitaan Injil, Paulus kepada para umat manusia di luar orang Yahudi, sebagaimana dikatakan Paulus adalah penginjil atau pemberita Injil kepada orang-orang yang di luar bangsa Israel, di luar orang Yahudi, atau boleh kita katakan orang-orang kafir. Di tengah-tengah pergumulan itu, Paulus menekankan banyak pendampingan Tuhan di dalam perjalanan penginjilan itu, walaupun mengalami banyak kesulitan. Demikian juga kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, umat yang percaya akan kasih Tuhan, umat yang percaya akan dampingan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi kita mengalami kenyataan-kenyataan, terutama di tengah-tengah bangsa dan negara kita, atau boleh kita katakan di keberadaan kita sekarang, di mana kerinduan kita, keinginan kita di Cilegon berdiri gereja HKBP Maranatha Resort Serang. Tapi hingga saat ini kita masih bergumul, karena masih ada saudara-saudara kita yang belum sepaham, belum bersama-sama dengan kita untuk mendirikan gereja, karena masih banyak ada sebagian orang menolak. Nah, di tengah-tengah pergumulan inilah kita meminta kekuatan, meminta penyertaan Tuhan, karena semuanya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Kalau Tuhan berkehendak, dengan kuat kuasa Roh-Nya yang kudus bisa mengubah saudara-saudara kita yang tadinya menolak akan menerima. Bahkan mungkin bisa mendukung kita, menolong kita. Nah, itulah yang harus kita harapkan dan itulah yang kita harus serahkan kepada Tuhan, karena semua adalah pengetahuan Tuhan. Tuhan mengetahui segalanya. Sebagaimana khotbah hari Minggu yang lalu, Tuhan juga tentu akan memberikan yang terbaik bagi kita, sebagaimana yang sering kita utarakan, indah pada waktunya. Kiranya firman ini semakin menguatkan kita, semakin kita mengenal kasih Tuhan, semakin kita dimotivasi, diajar, dibimbing untuk senantiasa berserah kepada Tuhan dan senantiasa merasakan pendampingan Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, di tengah-tengah berbagai pergumulan-pergumulan dan kesulitan. Tuhan akan dapat menolong kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, firman-Mu yang kami dengar, kami rasakan betapa besar kasih anugerah-Mu, pendampingan-Mu di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Walaupun kami banyak mengalami tantangan, penolakan dan kesulitan, tapi Tuhan senantiasa memberikan hati yang damai, pikiran yang terang. Kami menyerahkan seluruh saudara-saudara kami yang di Cilegon, supaya dengan kuat kuasa anugerah pengasihan-Mu dan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus membuka hati saudara-saudara kami yang tadinya menolak akan menerima berdirinya rumah-Mu yang kudus di Cilegon, tempat jemaat-Mu memuji dan memuliakan Engkau, mendengar firman-Mu dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami, agar kami senantiasa di dalam anugerah pengasihan-Mu dan kami senantiasa hidup di dalam pengasihan dan kuat kuasa yang daripada-Mu. Terimalah Tuhan doa kami ini. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus kiranya senantiasa menyertai kamu sekalian. Amin.